Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niti Oktalia dengan NIM 2305146026. Nah, di sini nih saya akan mempresentasikan tentang judul saya Kapperlin. Nah, di sini teman-teman tahu nggak apa sih Kapperlin itu? Di sini saya menjelaskan tentang sejarah tes Kapperlin. Nah, tes Kapperlin itu diciptakan oleh seorang skater Jerman bernama Emil pada tahun 1856 sampai 1926. Alat tes ini terlahir karena adanya dasar pemikiran dari faktor-faktor yang khas pada sensori sederhana dan tingkah laku pada mulanya merupakan tes kepribadian. Namun di dalam perkembangannya ini telah diubah menjadi tes bakat dengan cara mengubah tekanan kronik dengan interpretasi. Suatu hal yang perlu Anda ketahui bahwa alat tes ini tuh akan mengungkapkan beberapa faktor bakat di antara kecepatan, ketelitian, dan ketahanan. Emil Kapperlin ini dilahirkan pada tanggal 15 Februari 1856 di Nuremberg. Pada wafatnya pada tanggal 7 Oktober 1926 di Murs. Nah, ia itu dokter di Freiburg pada tahun 1878, lalu menjadi dokter di rumah sakit jiwa. Pada tahun 1882 ia pindah ke Leipzig untuk bekerja dengan Freud yang pernah menjadi kawannya itu semasa SMA dia. Nah, pada tahun 1903 sampai meninggalnya ia menjadi profesor psikiatri yang kliniknya psikiatri di Murs dan sekaligus menjadi rektor klinik tersebut. Nah, jadi Emil Kapperlin ini adalah psikiatris yang mempelajari gambaran dan klasifikasi penyakit-penyakit kejiwaan yang akhirnya menjadi dasar pergolongan penyakit-penyakit kejiwaan yang disebut dengan SDM yang diterbitkan oleh PA. Jadi Emil Kapperlin ini percaya bahwa jadi klasifikasi gejala-gejala penyakitnya itu tuh dapat diidentifikasikan, maka asal-usul dan penyebab penyakit kejiwaan tersebut akan lebih mudah diteliti oleh dia. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan lagi. Di sini dijelaskan pengertian tes Kapperlin. Nah, Emil Kapperlin ini adalah seorang skater Jerman dikenal sebagai perancang pengetesan kepribadian Eropa. Nah, tes Kapperlin ini juga disebut juga dengan tes koran. Jadi, tes Kapperlin ini adalah salah satu bentuk soal psikotes yang terdiri dari susunan angka-angka dan bentuk jalur. Tes ini juga menggunakan perhitungan aritmatika yang sederhana. Jadi, tes Kapperlin ini dirancang terutama untuk mengukur pengaruh latihan, daya ingat, dan kepekaan terhadap gangguan kelelahan dan pengalihan perhatian. Menurut Anastasia, di Indonesia itu tes Kapperlin ini tidak hanya untuk mengukur kepribadian di dalam bidang klinis, tetapi juga dia itu memakai dalam seleksi penempatan, pendidikan, dan yang lain-lain juga. Latar belakang alat tes. Nah, tes Kapperlin bertujuan untuk menilai sikap seseorang terhadap tahanan, ketekanan, ketelitian, konsisten, dan kecepatan dalam waktu mengerjakan tes. Nah, tes ini dilakukan untuk mengerjakan perhitungan sederhana. Kesalahan yang akan dibuat semakin banyak menunjukkan orang tidak akan teliti, tidak cermat, dan tidak hati-hati. Apakah sebuah speed test mempunyai ciri utama peserta itu tidak diharapkan dapat menyelesaikan sepenuhnya dengan jalur titik, karena penilaian akan titik konsisten, stabilitas, dan ketahanan yang memiliki pekerjaan dalam kerja. Selain kecepatan kerja, faktor-faktor yang lain seperti probabilitas dalam bekerja. Ini ada penggunaan alat tes, ada lembar kertas. Tes ini terdiri dari 45 jalur angka, namun ada beberapa instansi psikologi hanya mengerjakan 40 jalur saja, menggunakan stop art, pensil, pulpen, dan yang lain-lain seperti spidol untuk mempergunakan tes-tes saat menjelaskan pada teste. Instruksi alat tes: dibagikan lembaran kerja di tes Kapperlin pada teste. Nah, tes itu diminta untuk mengisi identitas pribadi secara lengkap pada tempatnya di halaman depan dan tidak akan supaya untuk membuka balik lembaran kertas yang sebelum diperintahkan. Nah, tes ini yang mengisi identitas, kutiplah contoh-contoh jalur soal di papan tulis. Di sini ada info penting untuk fase 1 dan fase 2-nya bisa dibaca di dalam teks tersebut. Nah, di sini saya melanjutkan dengan slide selanjutnya. Ada prolog tes. Nah, prolog itu diberikan kepada pemberian tes Kapperlin ini dilaksanakan untuk tes tunggal yang tidak ada pemberian tes sebelumnya. Jika pemberian tes ini diberikan sebagian dalam rangka pemeriksaan psikologi, maka akan diberikan prolog, namun langsung akan dilaksanakan oleh instruksi tes. Nah, sini ada catatan penting untuk teman-teman bisa tahu lebih lengkapnya, bisa baca di dalam sini. Oke, di sini ada referensi dari kutipan yang saya jelaskan tentang sejarah, pengertian, dan yang lain-lain. Di sini ada referensinya, bisa teman-teman cari. Mungkin sekian itu dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.